Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yane Banantua, NIM 22011400029, kelas D semester 3, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan IPS SD. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. Pendidikan IPS tidak muncul begitu saja, tetapi menjadi sebuah mata pelajaran yang utuh di Indonesia. IPS di Indonesia mengalami perkembangan dengan berbagai dinamika di dalamnya. Karena pendidikan IPS sekarang berbeda dengan pendidikan IPS terdahulu. Perkembangannya menyesuaikan kondisi di negara dan perkembangan zaman. Perkembangan kurikulum IPS di Indonesia yang pertama pada tahun 1964 dan tahun 1968. Dalam kurikulum ini ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia meskipun istilah IPS pada kurun waktu ini belum dikenal. Dalam kurikulum tersebut ada mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan yang terdiri atas korelasi dari mata pelajaran ilmu bumi dan sejarah. Dan pada tahun 1968 terjadi perubahan kurikulum yang ditandai dengan adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. Yang kedua itu kurikulum pendidikan IPS tahun 1975 dan tahun 1984. Pengembangan pada kurikulum 1975 merupakan awal baru dalam sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini tidak dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi oleh suatu lembaga di bawah kementerian tersebut yang dinamakan Pusat Pengembangan Kurikulum. Kurikulum ini pun menggunakan model pengembangan yang lebih jelas yang dikenal dengan nama model pendekatan tujuan. Sedangkan pada kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan kurikulum 1975. Dalam kurikulum 1984, nama IPS hanya digunakan untuk menyebutkan nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP. Yang ketiga yaitu kurikulum IPS pada tahun 1994. Dalam kurikulum ini berdasarkan dokumen resmi yang ada yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060-U-1993 tentang kurikulum pendidikan dasar atau di mana SMP sebagai bagian dasar dari pendidikan dasar. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa di SMP terdapat mata pelajaran yang disebut IPS yang mencakup ilmu bumi, sejarah, dan ekonomi. Posisi kurikulum ini kiranya kurang menguntungkan. Yang keempat, kurikulum IPS tahun 2004. Pada kurikulum 2004, nama IPS menjadi pengetahuan sosial atau pendidikan sosial dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dalam kurikulum ini lebih menekankan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Kurikulum berbasis kompetensi ini memberi kesempatan kepada guru untuk merancang pembelajaran secara rinci dengan berpedoman pada rambu-rambu silabus yang dari kompetensi dan pengalaman belajar. Yang kelima, kurikulum IPS tahun 2006 atau yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Pemberlakuan KTSP sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan di komite sekolah. Dan yang terakhir adalah kurikulum IPS di tahun 2013.
yaitu di mana pendidikan IPS sudah dibagi dalam pengertian IPS, rasional atau tantangan yang dihadapi, tujuan utama dalam pembelajaran IPS, ruang lingkup pembelajaran IPS, dan prinsip-prinsip belajar, pembelajaran, dan penilaian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.